tahun 2020 terjadi sebuah wabah besar yang melanda dunia, yaitu terjadi wabah virus corona. Dampak dari virus corona ini dirasakan di berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Nah, tentunya dengan adanya virus corona ini berdampak pada berbagai bidang, terutama salah satunya adalah bidang. Wabah virus corona ini tentu dirasakan juga dalam bidang pendidikan. Tepat pada bulan Maret tahun 2020, pemerintah menginstruksikan agar pembelajaran dilakukan di dalam rumah. Di video kali ini, saya, Siska Amelia, pengajar mata pelajaran sejarah, akan membagikan pengalaman mengenai pembelajaran jarak jauh bersama saya, Siska Amelia, menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Fruity Sosro. Pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi ini tentunya memiliki berbagai kendala yang dialami oleh para siswa. Di antaranya, para siswa itu kesulitan untuk memahami materi pelajaran. Kemudian, siswa juga merasa sulit untuk berkonsentrasi. Dan yang ketiga, kejenuhan akan pembelajaran jarak jauh ini semakin meningkat. Akhirnya, para siswa lebih cenderung mengalami stres. Sebagai seorang guru, kita harus memahami situasi kondisi yang dialami oleh para siswa. Salah satunya dengan terus menjalin komunikasi dengan para orang tua. Sebagai alternatif pembelajaran, guru harus terus mencari solusi bagaimana caranya pembelajaran disampaikan kepada para siswa agar para siswa itu mudah memahami pembelajaran dan mereka tidak jenuh untuk mempelajari materi-materi yang sudah diberi. Solusi pertama yang saya ambil adalah dengan membuat video pembelajaran dan diunggah melalui YouTube. Video pembelajaran yang saya unggah ke dalam YouTube itu berdurasi sekitar 7 menit. Ini dilakukan agar para siswa itu tidak merasa jenuh atau tidak merasa bosan ketika menyaksikan video. Karena kalau videonya terlalu lama, siswa cenderung bosan. Dalam video pembelajaran yang saya unggah, saya menjelaskan materi-materi disertai juga dengan gambar-gambar. Para siswa bisa mengerjakan tugas-tugas mereka setelah menyaksikan sesuai dengan penjelasan dan instruksi yang ada di video. Pengumpulan tugas saya biasanya memberikan waktu 2-3 hari agar para siswa tidak terlalu terburu-buru dikejar oleh deadline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pelayaran bangsa Eropa menuju ke Nusantara. Ini materinya masih berkaitan dengan yang minggu lalu ya, yaitu tentang kolonialisme dan imperialisme. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari pelayaran bangsa Eropa untuk menuju ke Nusantara itu diantaranya ada tujuan untuk mencari rempah-rempah. Nah, kita kaitkan juga dengan misi mereka, yaitu kita sering mendengarnya dengan misi 3G atau 3G. Nah, 3G sendiri itu terdiri dari gold, glory, dan juga ghost. Kenapa tidak sampai ke Indonesia? Nah, di sini karena terjadi badai, maka kemudian Bartholomeus Dias itu kembali lagi ke Portugis. Ya, jadi tidak sampai ke wilayah timur. Kemudian perjalanan dilanjutkan oleh Vasco da Gama. Vasco da Gama kemudian melanjutkan perjalanannya dengan rute yang sama, yaitu ke Tanjung Harapan. Nah, dari Tanjung Harapan ia kemudian melanjutkan sampai ke wilayah India. Nah, ternyata disadari bahwa India itu bukan penghasil rempah-rempah yang mereka cari. Maka dari India, kemudian ia melanjutkan perjalanan sampai menuju ke Selat Malaka. Di sini mereka sudah memasuki wilayah Nusantara. Nah, sampai ke Malaka, di sana saat itu sudah ada para pedagang Islam. Nah, di sana kemudian terjadi konflik. Alternatif pembelajaran yang kedua, saya menggunakan aplikasi TikTok.
Ini merupakan aplikasi yang saat ini sedang populer dan digemari di berbagai kalangan, baik itu anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Karena hal ini, saya menjadi terinspirasi bagaimana caranya membuat video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi TikTok. Video dalam aplikasi TikTok ini berdurasi cukup singkat, sehingga memang lebih mudah dipahami oleh para siswa. 세상에 소리질러 I love you 널 사랑한다고 날 여자가 되어 달라고 눈부셔 always you're my star. Alternatif pembelajaran yang ketiga, saya menggunakan Zoom yang kemudian dipadukan dengan Quizzes. Saya menggunakan Zoom ini agar terjadi adanya interaksi antara guru dengan siswa walaupun itu secara virtual. Agar para siswa semangat, akhirnya saya kemudian memberikan giveaway kepada para siswa yang memang berpartisipasi aktif dan juga mendapatkan peringkat tertinggi ketika mereka itu sedang melakukan quizzes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah join Zoom meetingnya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ya, subhanallah ya. Subhanallah. Ya, semoga semuanya selalu berada dalam keadaan sehat ya. Semangat selalu meskipun kita belajarnya sampai saat ini masih di rumah. Tetapi harus terus semangat ya, dikurangi rebahannya. Oke. Nah, dikit semangatnya, banyak rebahannya, oke. Oke, untuk pembelajaran, yang masuk 22 orang, ya, ada beberapa orang mungkin yang belum masuk ya ke meetingnya. Ada tadi juga yang belum memperingatinya sebagai masa pergerakan nasional, sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, yang akan kita bahas itu tentang pergerakan nasional. Apa itu pergerakan nasional? Nah, coba tadi Hamlan boleh dibacakan apa itu? Oh ya, maaf sebelumnya. Nah, ini adalah kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajarannya. Bisa kalian lihat di sini, kompetensi dasarnya untuk pengetahuan itu adalah menganalisis persamaan dan perbedaan strategi perjuangan pada masa pergerakan nasional sebelum penyelenggaraan proklamasi. Kemudian yang keempat, ini adalah menyajikan laporan mengenai persamaan dan perbedaan strategi perjuangan masa pergerakan nasional Sumpah Pemuda dan Itulah beberapa pengalaman saya dalam mengajar ketika masa pembelajaran jarak jauh. Ini dilakukan agar para siswa bisa memahami materi dan juga mereka tidak merasakan kejenuhan ketika belajar dari rumah. Ya, semoga apa yang saya lakukan, alternatif pembelajaran tadi, itu menjadi solusi yang bisa dilaksanakan agar pembelajaran jarak jauh ini menjadi lebih efektif. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa segera tatap muka bersama para peserta didik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.